Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Imamat pasal 19 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya kalau kita baca dalam keseluruhan pasal 19 kitab Imamat ini adalah sebuah peraturan-peraturan keseharian, tetapi ada keterkaitan dengan menuju hidup Kristus atau menuju hidup kudus maksud saya. Menuju hidup kudus itu bukan soal penampilan atau bagaimana pakaian seseorang yang begitu cantik mahal, bukan itu. Tapi dalam Imamat pasal 15 ini merupakan bagian dari hukum kesucian yang berisi perintah-perintah Tuhan kepada umat Israel untuk menjaga kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Kesucian itu maksudnya bagaimana kalau setiap umat pilihan itu tidak memeras satu dengan yang lain dan jangan merampas hak seseorang dengan yang lain. Dan apabila Anda bekerja di kebun kita atau di rumah kita, jangan menahan upah seorang pekerja. Nah, itu keterkaitannya memang sepertinya aneh, tetapi itu adalah bagian dari hidup kudus atau kekudusan yang dari Tuhan. Ayat kunci hukum kesucian terdapat dalam ayat 2. Kudus, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kata kudus ini sebenarnya dalam bahasa Ibrani bukanlah sebuah kalimat perintah, tetapi melainkan sebuah kalimat kata sifat atau pernyataan. Maka harus ditafsirkan demikian. Tuhan Allah umat Israel itu kudus. Oleh karena Allah itu kudus, maka umatnya juga akan menjadi kudus. Karena lebih tepatnya umatnya disertai oleh Tuhan untuk berproses menjadi kudus. Proses menjadi kudus ini bukanlah usaha manusia sendiri, melainkan anugerah Tuhan. Kita diangkat dari lumpur dosa, diasingkan, dilainkan ke suatu tempat, dan itulah namanya kekudusan eklesia seperti bahasa gereja. Kudus dalam relasi dengan Tuhan adalah kudus dalam aspek ini berarti melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kedua, kudus dalam relasi dengan sesama. Kudus dalam aspek ini berarti melakukan kebaikan untuk sesama sesuai dengan karakter Tuhan. Penegasan untuk kudus ini terlihat dari pengulangan frasa, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita telah diselamatkan dari hukuman dosa. Atas anugerahnya pula kita disertai dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat hidup kudus. Oleh karena itu serahkanlah dirimu kepada Tuhan hari demi hari dan dalam setiap aspek kehidupan kita sehingga kita dimampukan untuk hidup kudus. Jadi kekudusan hidup kudus itulah bukan soal misalnya penampilan atau tutur kata, bukan berarti tidak penting penampilan dan tutur kata, tetapi senantiasa adalah ketaatan melakukan hukum-hukum Tuhan.
Karena itu mari selalu berbuat baik dengan tidak memeras sesama atau merampas atau yang menjadikan miliknya, serta jangan penuh menahan upah pekerjaan. Dan itu adalah ciri-ciri dari orang yang kudus. Orang kudus itu adalah orang yang taat kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini, menguatkan kami, mengajak kami agar kami senantiasa hidup kudus dengan tidak memeras sesama dan tidak merampas juga, dan tidak menahan upah seorang pekerja satu dengan yang lain. Dengan demikian Tuhan, itulah wujud dari kekudusan yang Tuhan inginkan bagi kami dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.